Persib Bandung hari ini bukan lagi sekadar klub sepak bola. Ia telah menjelma menjadi sebuah kekuatan besar, sebuah entitas profesional yang berdiri kokoh di atas lapangan hijau sekaligus di dunia bisnis olahraga. Dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung seolah tak pernah berhenti membuat kejutan. Setiap bursa transfer dibuka, Bobotoh selalu disuguhi satu pertanyaan yang sama. Siapa lagi yang akan diboyong Persib musim ini? Dan jawabannya hampir selalu mengejutkan. Nama demi nama besar datang silih berganti. Pemain tim nasional, pemain diaspora, hingga bintang Eropa berpengalaman, semuanya pernah atau sedang mengenakan jersey biru kebanggaan Jawa Barat. Musim ini, Persib kembali menunjukkan taringnya. Mark Locke, Eliano Renders, Tom Haye datang mempertebal lini tengah dan kreativitas permainan. Belum cukup sampai di situ, Persib juga merekrut striker kawakan William Barros, pemain yang dikenal punya naluri gol tajam dan pengalaman panjang di berbagai kompetisi. Lalu ada Federico Barbosa, mantan bomber Borneo FC yang pernah jadi momok pertahanan lawan. Dan yang paling menghebohkan, Persib sukses mendatangkan pemain yang pernah merumput bersama raksasa Prancis PSG, yaitu Layvin Kurzawa. Sebuah nama yang bahkan beberapa tahun lalu rasanya mustahil dibayangkan akan bermain di Liga Indonesia. Dengan deretan nama tersebut, publik pun mulai menyematkan julukan baru. Persib Bandung disebut sebagai miniatur Manchester City-nya Indonesia. Bukan tanpa alasan, seperti City di Premier League, Persib dikenal aktif, agresif, dan terkesan jor-joran di bursa transfer. Pemain-pemain yang didatangkan jelas bukan pemain murah. Banyak di antara mereka bergaji tinggi, punya nilai pasar besar, dan pengalaman internasional. Namun yang menarik, di tengah belanja besar itu, nyaris tak pernah terdengar kabar Persib kesulitan keuangan. Tak ada cerita gaji telat, tak ada isu mogok latihan, tak ada drama internal akibat finansial, sebuah anomali di sepak bola Indonesia. Setiap musim, Bobotoh menyaksikan satu pemandangan yang nyaris sama. Persib sibuk belanja pemain, tetapi tetap stabil. Tidak ada berita bangkrut, tidak ada kabar manajemen kelimpungan. Dan inilah mungkin yang belum banyak diketahui publik. Di balik gemerlap transfer dan sorak-sorai kemenangan, Persib berdiri di atas sebuah sistem yang tidak semua klub Indonesia mampu jalankan. Video ini bukan tentang euforia semata. Ini adalah cerita tentang pondasi, tentang bagaimana Persib membangun dirinya menjadi salah satu klub paling sehat di Indonesia, terutama dari sisi finansial. Sebagai juara bertahan, musim ini Persib memang kedatangan banyak pemain baru, mulai dari pemain asing dengan nama besar hingga pemain diaspora yang kualitasnya sudah teruji. Mendatangkan mereka tentu tidak murah. Manajemen Pangeran Biru harus memutar otak, menghitung dengan cermat gaji, bonus, fasilitas, serta kebutuhan operasional lainnya. Banyak fans mengira hadiah juara liga bisa menjadi solusi utama. Namun faktanya, nominal uang hadiah juara Liga Indonesia tidak sebesar yang dibayangkan. Musim lalu, Persib Bandung sebagai juara liga membawa pulang total sekitar 7,5 miliar rupiah. Angka ini memang terdengar besar bagi sebagian orang. Namun bagi sebuah klub profesional dengan ambisi besar, jumlah tersebut ternyata tidak cukup untuk membiayai satu musim penuh. Dalam satu musim kompetisi, Persib harus membayar gaji pemain dan staf, bonus performa, biaya operasional harian, logistik perjalanan, akomodasi, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya. Jika dijumlahkan, totalnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Belum lagi denda. Musim lalu, Persib tercatat cukup sering dikenai denda oleh Komisi Disiplin PSSI maupun AFC. Totalnya mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah, angka yang jelas tidak kecil. Artinya, jika ditarik kesimpulan sederhana, uang hadiah juara liga itu nyaris tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keseluruhan kebutuhan finansial klub. Lalu pertanyaannya, bagaimana Persib menutup semua kebutuhan itu? Jawabannya ada pada satu kata kunci, diversifikasi pendapatan. Persib tidak hidup dari satu keran saja. Mereka tidak menggantungkan nasib hanya pada trofi atau hadiah kompetisi. Pendapatan Persib datang dari berbagai sumber, tiket pertandingan,
merchandise resmi, sponsor utama, sponsor pendukung, kemitraan strategis, hingga kompetisi internasional. Semua saling terhubung dan membentuk ekosistem keuangan yang sehat. Bobotoh yang memiliki jersey Persib pasti sangat familiar dengan logo-logo sponsor yang menempel di kostum kebanggaan itu. Logo-logo tersebut bukan sekedar pajangan, itulah denyut nadi kehidupan Persib. Pada bulan Agustus lalu, Persib secara terbuka dan transparan mengumumkan 12 sponsor utama mereka. Dari 12 mitra tersebut, 8 diantaranya adalah sponsor lama yang melanjutkan kerjasama dari musim sebelumnya. Dua nama yang paling ikonik tentu Indofood dan Kopi ABC. Indofood sudah bersama Persib sejak 2015, sementara Kopi ABC bahkan lebih lama lagi, sejak 2013. Di musim ini, Persib juga kedatangan 4 partner baru, seperti Kelme, Bank BTN, Kompipar, hingga GoPay. Jika ditotal, kapitalisasi pasar dari kehadiran 12 sponsor tersebut mencapai angka fantastis, sekitar 92,9 triliun rupiah, angka yang gila untuk ukuran klub Indonesia. Namun, mendapatkan kepercayaan sponsor selama bertahun-tahun tentu bukan perkara mudah, butuh konsistensi, profesionalisme, dan reputasi yang baik. Lalu apa yang membuat sponsor begitu percaya kepada Persib? Jawabannya ada pada 2 hal utama, basis penggemar dan prestasi. Basis penggemar Persib Bandung adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terpadat menjadi lumbung bobotoh yang luar biasa. Ditambah lagi, bobotoh yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jika dihitung kasar, jumlah fans Persib bisa mencapai puluhan juta. Hal ini tercermin jelas dari kekuatan media sosial mereka. Per-23 Januari 2026, akun Instagram resmi Persib Bandung memiliki sekitar 9,4 juta pengikut, angka tertinggi dibanding klub Indonesia lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan klub-klub Asia, jumlah pengikut Persib hanya kalah dari Al Nassr dan Al Hilal. Jumlah pengikut Persib bahkan lebih banyak dibandingkan pengikut salah satu bek termahal Manchester United, Harry Maguire. Basis penggemar sebesar itu tentu menjadi kolam emas bagi para sponsor. Wajar jika mereka berlomba-lomba ingin berinvestasi di Persib. Prestasi juga berbicara banyak. Back-to-back juara liga dan performa apik di kompetisi Asia membuat exposure Persib semakin luas. Ditambah lagi dengan kedatangan nama-nama besar seperti Tom Haye, Eliano Renders, hingga Levin Kurzawa. Semua itu menjadi magnet tersendiri yang menaikkan nilai komersial klub. Sponsor pun merasa nyaman dan percaya diri menanamkan modalnya di Persib. Tak berhenti di situ, musim ini Persib kembali mendapatkan berkah tambahan dari kompetisi Asia. Tampil di ajang Liga Champions Asia bukan hanya soal gengsi dan kebanggaan, tapi juga mesin pencetak uang. Dari partisipasi di fase grup, Persib mengantongi dana sekitar 4,9 miliar rupiah. Subsidi perjalanan tandang mencapai 2,5 miliar rupiah. Bonus hasil pertandingan, baik menang maupun seri, sekitar 3,7 miliar rupiah. Ditambah bonus lolos ke babak 16 besar, sekitar 1,3 miliar rupiah. Total dana segar yang masuk mencapai sekitar 14 miliar rupiah bersih, dan angka itu masih bisa bertambah jika Persib melaju lebih jauh. Jika dibandingkan, pemasukan dari kompetisi Asia ini jauh lebih besar daripada hadiah juara liga domestik. Inilah salah satu alasan mengapa Persib bisa tetap stabil secara finansial. Mereka membangun pendapatan berlapis, bukan satu arah. Semua pemasukan ini kemudian digunakan untuk membayar gaji tepat waktu, bonus, dan operasional tanpa drama. Setelah mengetahui dari mana uang itu berasal, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengelolanya. Sebab sebanyak apapun uang, tanpa tata kelola yang baik, semuanya bisa berantakan. Untungnya, Persib Bandung dikelola oleh PT Persib Bandung Bermartabat, sebuah entitas bisnis profesional yang memegang kendali penuh klub, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Di bawah komando CEO Glenn Timothy Sugita, Persib dipoles menjadi perusahaan yang mandiri dan visioner. Bersama Northstar Group sebagai co-founder, Persib tidak hanya diposisikan sebagai klub sepak bola, tapi sebagai aset bisnis jangka panjang. Glenn Sugita menegaskan bahwa tujuan utama bukan sekedar cuan, tapi keberlanjutan. Itu sebabnya Persib mempertahankan pelatih Bojan Hodak beserta gerbong Kroasianya sejak 2023. Hodak dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan stabilitas, termasuk soal gaji.
Ia pernah menegaskan bahwa salah satu kunci kesuksesan tim adalah pembayaran gaji yang tepat waktu karena anggaran dikelola dengan baik. Selain itu, manajemen Persib juga berani berinvestasi pada pemain yang tepat. Ketika ditinggal David da Silva, Ciro Alves atau Nick Kuipers, Persib tidak panik. Mereka mendatangkan pengganti yang kualitasnya setara, bahkan lebih segar. William Barros, Tom Haye, dan Eliano Renders menjadi bukti bahwa belanja besar Persib bukan asal-asalan. Total belanja transfer bisa mencapai 32 miliar rupiah, dengan nilai skuad menurut Transfer Market menyentuh 135,58 miliar rupiah. Angka yang mengerikan, tapi sepadan dengan dampaknya di lapangan. Yang lebih penting, setiap pemain yang didatangkan memberi kontribusi nyata. Tidak ada cerita beli mahal tapi zong. Disinilah terlihat bahwa manajemen Persib memahami sepak bola dan bisnis secara seimbang. Dan kini, dengan fondasi yang kuat, Persib mulai melangkah lebih jauh. Mereka tidak hanya ingin menjadi klub profesional, tetapi juga perusahaan terbuka. Awal 2026, Glenn Timothy Sugita menegaskan rencana Persib untuk menyusul Bali United melantai di bursa saham melalui IPO. IPO adalah proses ketika perusahaan menjual sebagian sahamnya ke publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya, Persib bisa dimiliki oleh masyarakat, termasuk bobotoh sendiri. Dana IPO nantinya bisa digunakan untuk membangun stadion, fasilitas latihan, hingga pengembangan akademi. Selain itu, IPO membuat pemasukan semakin beragam dan transparansi semakin tinggi. Sebagai klub independen, Persib juga memilih untuk tidak bergantung pada pemerintah daerah. Mereka tidak ingin hidup dari dana Pemda yang rawan politisasi. Bukti nyatanya pernah terlihat ketika bonus dari Gubernur Jawa Barat dikembalikan karena asal-usul dana yang tidak jelas, sebuah sikap yang jarang dilakukan klub Indonesia. Dengan sistem seperti ini, Persib Bandung hari ini bukan hanya klub juara. Mereka adalah contoh nyata bagaimana klub sepak bola bisa dikelola secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Di era sepak bola modern, yang bertahan bukanlah yang paling keras merayakan juara, tetapi yang tahu cara hidup lebih lama. Dan saat ini, Persib Bandung sedang berada tepat di posisi itu. Persib Bandung kembali membuat publik sepak bola nasional terbelalak. Bukan hanya karena prestasi di atas lapangan, bukan semata karena status juara yang mereka sandang, tetapi karena keberanian dan kecerdasan mereka dalam mengelola klub secara modern, profesional, dan berkelanjutan. Di saat banyak klub di Indonesia masih sibuk bertahan hidup, Persib Bandung justru melangkah lebih jauh, lebih berani, dan lebih visioner. Mereka tidak sekedar bermain bola, mereka sedang membangun sebuah institusi besar bernama Klub Sepak Bola Modern. Bayangkan saja, di bursa transfer terakhir, Persib Bandung berani mengeluarkan dana hingga 32 miliar rupiah. Angka yang bagi sebagian klub mungkin terdengar seperti mimpi di siang bolong. Namun bagi Persib, ini bukan soal foya-foya, bukan soal pamer kekuatan finansial, melainkan investasi yang diperhitungkan dengan matang. Mengutip data dari Transfermarkt, nilai skuad Persib Bandung kini menyentuh angka 135,8 miliar rupiah. Gila? Ngeri? Tentu saja. Tapi yang jauh lebih penting dari sekedar angka adalah dampak nyata di atas lapangan. Percuma membeli banyak pemain mahal kalau ujung-ujungnya zong, kalau performa tim justru jalan di tempat atau bahkan merosot. Dan disinilah letak kecerdasan manajemen Maung Bandung. Setiap rupiah yang dikeluarkan bukan sekedar belanja, melainkan keputusan strategis. Pemain-pemain yang didatangkan musim ini terbukti memberi pengaruh signifikan terhadap performa tim. Ada keseimbangan, ada kedalaman skuad, ada konsistensi permainan, dan yang paling penting, ada identitas Persib yang tetap terjaga. Inilah bukti bahwa manajemen Persib Bandung tidak bekerja secara asal-asalan. Mereka tidak terjebak euforia juara semata. Mereka sadar betul bahwa menjadi juara itu sulit, tetapi mempertahankan kejayaan jauh lebih sulit. Karena itu, Persib tidak hanya mengejar trofi, melainkan membangun fondasi yang kokoh agar tetap relevan dan kompetitif dalam jangka panjang. Selain cuan, manajemen Persib Bandung tahu betul bagaimana caranya mengelola klub agar tetap sehat secara finansial sekaligus berprestasi. Mereka tidak hanya berpikir sebagai klub sepak bola, tetapi juga sebagai entitas bisnis yang modern.
Dan dari sinilah langkah besar berikutnya mulai terlihat. Persib Bandung tidak lagi hanya bercita-cita menjadi klub juara di lapangan, tetapi juga menjadi klub besar di luar lapangan. Awal tahun 2026 menjadi momentum penting. Glenn Sugita dengan tegas menyatakan bahwa Persib Bandung menargetkan untuk melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering atau IPO. Sebuah langkah berani yang menandai era baru bagi Maung Bandung. Persib siap menyusul Bali United yang lebih dulu mencatatkan sejarah sebagai klub Liga Indonesia yang IPO pada tahun 2019 melalui PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. Lalu, apa sebenarnya IPO itu? IPO adalah proses ketika sebuah perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada publik dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya, jika Persib Bandung benar-benar melantai di bursa, klub kebanggaan Jawa Barat ini akan menjadi perusahaan terbuka. Klub ini bukan hanya milik manajemen, bukan hanya milik sponsor, tetapi juga bisa dimiliki oleh masyarakat luas, termasuk bobotoh. Bayangkan, bobotoh tidak hanya mendukung dari tribun atau layar kaca, tetapi juga bisa menjadi pemilik saham klub yang mereka cintai. Ada ikatan emosional yang berubah menjadi ikatan kepemilikan. Ini bukan sekedar romantisme, ini adalah revolusi dalam hubungan antara klub dan suporternya. Dana besar yang didapat dari IPO nantinya bukan untuk dihamburkan. Modal tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur stadion, peningkatan fasilitas latihan, pengembangan sport science, hingga pembinaan akademi usia muda. Persib Bandung tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi masa depan 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Selain itu, IPO juga membuka sumber pemasukan baru. Persib Bandung tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sponsor dan penjualan tiket. Mereka memiliki aliran pendapatan yang lebih stabil dan beragam. Ini sangat penting di era sepak bola modern, di mana klub yang hanya mengandalkan 1 atau 2 sumber pendapatan sangat rentan goyah. Menjadi perusahaan terbuka juga berarti Persib Bandung harus siap diaudit secara berkala. Keuangan klub akan dibuka secara transparan ke publik, dan ini justru menjadi nilai tambah. Ini menunjukkan bahwa manajemen Pangeran Biru benar-benar siap dikelola secara profesional, bersih, dan akuntabel. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terang benderang. Bergantung sebagai klub independen, Persib Bandung juga menunjukkan sikap tegas untuk tidak bergantung pada pemerintah daerah. Mereka tidak mau hidup dari dana hibah, tidak mau mengemis anggaran ke Pemda. Inilah perbedaan mendasar Persib dengan sebagian besar klub di Indonesia yang masih bergantung pada cawe-cawe pemerintah daerah. Ketergantungan semacam itu sangat beresiko. Klub bisa dengan mudah dijadikan alat politik. Ketika kekuasaan berganti, dukungan pun bisa lenyap, dan ujung-ujungnya klub terpuruk, terlilit utang, bahkan mati suri. Kita sudah melihat contoh pahit itu. Sriwijaya FC adalah salah satu kisah yang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi sepak bola Indonesia. Persib Bandung memilih jalan yang berbeda. Mereka ingin berdiri di atas kaki sendiri. Mereka ingin menjadi klub yang mandiri secara finansial, kuat secara manajerial, dan disegani secara prestasi. Pilihan ini memang tidak mudah, tetapi justru disitulah letak kebesaran Persib. Jika dibandingkan dengan rivalnya Persijaya Jakarta, perbedaan pendekatan ini sangat terlihat. Persijaya musim ini dimanjakan dengan banyak sponsor BUMD, mulai dari MRT Jakarta, Pamjaya, Bank Jakarta, hingga Transjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap kolaborasi ini sebagai hal yang wajar dan saling menguntungkan. Bagi mereka, Persijaya adalah wajah Jakarta yang perlu terus didukung. Namun Persib Bandung tidak mengambil jalan itu. Mereka tidak menghakimi, mereka hanya memilih strategi sendiri. Persib ingin membuktikan bahwa klub besar bisa hidup tanpa ketergantungan pada Pemda. Mereka ingin jago cari uang sendiri, jago mengelola bisnis sendiri, dan jago bertahan dalam tekanan apapun. Salah satu bukti paling nyata pernah ditunjukkan Persib kepada publik ketika Gubernur Jawa Barat memberikan bonus kepada Persib setelah menjadi juara musim lalu. Manajemen Persib melalui Umum Muhcar dengan tegas mengembalikan bonus tersebut. Alasannya jelas, asal-usul dana tidak ingin menjadi polemik dan prinsip kemandirian harus dijaga. Keputusan ini sempat mengundang perdebatan, tetapi justru memperlihatkan integritas Persib sebagai klub profesional. Dengan sistem seperti ini, Persib Bandung kini layak disebut sebagai salah satu klub paling sehat di Indonesia, baik secara keuangan maupun tata kelola.
Manajemen tidak berpikir instan, mereka membangun struktur yang rapi, sistem yang kuat, dan visi yang jelas agar kestabilan klub bisa berlangsung lama. Persib Bandung hari ini bukan hanya tentang kemenangan di papan skor, mereka adalah contoh nyata bahwa klub sepak bola bisa dikelola dengan cara yang benar. Mereka menunjukkan bahwa profesionalisme bukan sekedar jargon, tetapi praktik nyata. Maung Bandung tidak ingin hidup hanya untuk satu musim. Mereka tidak mau mengorbankan masa depan demi kejayaan sesaat. Dengan sistem bisnis yang telah dibangun, Persib ingin tetap hidup, tumbuh dan bersaing secara stabil dalam jangka panjang. Dan inilah yang membuat Bobotoh bisa bernafas lega. Entah Persib juara atau tidak di satu musim tertentu, klub ini tidak akan mudah terjerumus ke jurang kebangkrutan. Persib Bandung berdiri di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas janji-janji kosong. Persib Bandung seharusnya menjadi contoh bagi klub-klub Indonesia lainnya, bahwa di era sepak bola modern, yang bertahan bukanlah tim yang paling berisik saat juara, bukan yang paling sering pamer kekuatan, tetapi tim yang tahu cara bertahan hidup di tengah tekanan berat, dinamika kompetisi, dan tuntutan industri. Dan hari ini, Persib Bandung sedang berada tepat di posisi itu, sebuah klub besar yang tidak hanya menang di lapangan, tetapi juga menang dalam perencanaan, pengelolaan, dan visi masa depan. Maung Bandung bukan sekedar simbol kejayaan masa lalu, melainkan representasi harapan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih profesional, mandiri, dan berkelanjutan.